Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan kulkas ini di ruang freezer bisa kita lihat di sini untuk proses pembekuannya tidak terbentuk. Jadi nampak jelas ya, di sini air serta bahan-bahan yang lain tidak bisa membeku. Kemudian untuk ruang refrigerator, di sini saya rasakan raknya ini tidak terasa dingin sedikit pun, sehingga bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Oke, seperti itu kerusakannya. Dan di sini saya coba rasakan dindingnya ini ada terasa hangat ya. Namun untuk ruang freezer di sini tidak bisa membeku. Baik, kita langsung saja keluarkan bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini. Dan setelah kita keluarkan bahan-bahan yang ada di ruang freezer, kita coba buka terlebih dahulu di bagian cupnya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, saya coba lepas terlebih dahulu ya untuk cupnya ini serta aksesoris yang ada di ruang freezer. Oke, setelah itu kita coba buka cup bagian belakangnya ini, tinggal kita ungkit saja. Dan di sini setelah terbuka di bagian cup depannya, nampak jelas ya untuk fan-nya ini berfungsi dengan normal. Ya, berputar. Oke, selanjutnya kita lebih dalam lagi. Kita buka bagian belakangnya. Dan nampak ya, di sini untuk evaporatornya proses pembentukan saljunya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi hanya sebagian saja terjadi es di pipanya ini, tidak menyeluruh. Nah ini hanya satu baris pipa saja yang mengalami proses pembekuan. Oke, seperti ini ya ternyata. Evaporatornya hanya ada sedikit saja esnya ini. Oke, jadi untuk permasalahan seperti ini ada kemungkinan indikasi freonnya tidak lancar atau terjadi kebocoran pada sistem. Baik, saya coba cabut dulu sumbernya. Oke, dan kita akan coba cek di bagian belakang lagi ya. Di bagian belakang di sini bisa kita lihat untuk modelnya yaitu PR21 series dengan arus di 1,1 ampere. Di sini nampak jelas untuk sistem timernya menggunakan sistem timer 13. Untuk mesin kompresor yang digunakan di sini yaitu GFF 57 AAAL yang kategorinya adalah 1/6 PK+. Baik, langkah selanjutnya saya akan coba cek dan pastikan apa kerusakan dari kulkas ini. Yang mana saya akan coba lakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian filter dryer. Di sini ada box timer, kumpulan dari kabel. Coba saya lepas terlebih dahulu. Kemudian untuk filter dryer di sini saya coba keluarkan. Nah, ini adalah pipa balik ya. Nah, ini filter dryernya di sini. Saya akan coba keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah filter dryer ya. Di sini saya akan coba pastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem atau tidak ya. Di bagian pipa kapiler sini, di sini saya akan coba potong.
Apabila ada kandungan gas freon yang keluar, artinya kondisi perpipaan semua ini tidak ada mengalami kebocoran. Oke, coba ya, saya akan coba potong terlebih dahulu di bagian pipa kapiler ini, apakah ada kandungan gas freon. Oke, di sini ada kandungan gas freon yang keluar ya pada sistem. Dan kandungan gas freonnya di sini saya rasakan lumayan banyak. Dan di sini untuk kerusakan kulkas ini, apakah benar terjadi kebuntuan atau sirkulasi freon yang tidak lancar pada sistem, atau memang ada kebocoran halus pada sistem ya. Jadi nanti kita akan coba pastikan benar penyebab dari kulkas ini, apakah memang benar ada kebocoran pada sistem atau sirkulasi freon yang tidak lancar. Karena di sini untuk kandungan gas freonnya lumayan banyak ini keluarnya. Oke, jadi kita harus pastikan lagi ya, apakah memang ada kebocoran pada kondensor atau ada kebocoran pada evaporatornya. Jadi kita akan coba berikan tekanan pada masing-masing pipa ini. Di sini saya akan coba lakukan proses penekanan pada jalur kondensor maupun evaporator, yang mana pada ujung pipa kapiler ini saya buntukan ya. Oke, di sini untuk ujung pipa kapiler yang dari filter dryer ini saya juga tutup buntukan, yang mana ini adalah jalur kondensor, yang mana di sini saya coba berikan pentil guna memberikan tekanan pada jalur kondensor. Dan kita akan pastikan apakah kondensor ini tidak mengalami kebocoran ya. Di sini saya juga berikan pentil pada jalur evaporator untuk memastikan apakah tidak ada kebocoran juga. Baik, selanjutnya saya siapkan selang manifold double. Nah, di sini saya menggunakan double manifold yang untuk melakukan proses penekanan. Saya menggunakan selang pipa pada keduanya agar mendapatkan hasil yang betul-betul akurat dan maksimal. Oke, untuk selang manifold yang terbuat dari pipa ini bisa dibuat sendiri ya, karena untuk selang manifold yang biasa umumnya ini kadang bisa mengalami kebocoran atau pecah selangnya, jadi kurang akurat. Untuk itu saya menggunakan selang manifold yang saya buat dari pipa saja agar lebih kuat dan tahan terhadap tekanan yang cukup besar. Nah, di sini saya pasang untuk jalur kondensor dan jalur evaporator. Saya pasang pada selang manifold ya. Ini adalah jalur evaporator dan ini adalah jalur menuju ke kondensor ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah jalur kondensor, sedangkan manifold yang berwarna biru itu adalah jalur ke evaporator. Ya, ini sudah saya buntukan di ujungnya masing-masing. Kemudian tinggal kita berikan tekanan ya. Di sini saya akan coba berikan tekanan pada masing-masing jalur ini untuk memastikan apakah ada kebocoran pada sistem ataukah tidak. Selanjutnya di sini tinggal kita berikan tekanan
Saya siapkan mesin pompa kompresor yang bekas dari kulkas sebagai media penekannya. Oke, saya coba nyalakan mesin pompanya ini. Dan di sini untuk keran manifoldnya ini kita coba buka keduanya. Pastikan terbuka terlebih dahulu. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna kuning ini saya pasangkan di mesin pompa kompresor untuk proses penekanan. Dan di sini untuk proses penekanan berlangsung ya. Di sini biarkan saja jarum manifold bergerak naik. Ini ya, naik secara perlahan-lahan. Kita akan coba berikan tekanan. Paling tidak untuk tekanan kisaran di 350 sampai 400 PSI. Oke, setelah nanti cukup tekanannya bisa kita tutup kerannya ini. Oke, kita sambil tunggu dulu proses penekanan berlangsung. Dan untuk proses pompanya ini bisa menggunakan mesin kompresor bawaan, bisa juga, tidak ada masalah ya. Bebas saja apabila tidak memiliki mesin kompresor bekas. Untuk khusus penekanan bisa menggunakan mesin kompresor yang ada pada mesin kulkas. Oke, di sini untuk tekanannya sudah mendekati di 400 PSI. Jadi kita siap-siap ini melakukan penutupan keran manifold ya. Jadi kita fokus dulu di jalur evaporator yang berwarna biru. Kita coba fokus dan sudah cukup, kita tinggal tutup. Selanjutnya kita fokus lagi di jarum manifold berwarna merah ya. Oke, sudah tertutup ya. Dan di sini sudah kita cabut pompanya. Untuk penekanan di sini saya berikan di skala 400 PSI ya, baik di jalur evaporator maupun jalur kondensor. Ini saya berikan tekanan di 400 PSI. Oke, selanjutnya saya lepas dulu selang manifold yang menuju ke mesin pompanya ini. Nah, seperti ini. Jadi kita pastikan apakah turun nanti untuk jarum manifoldnya ini, apakah tidak ya. Di sini sama-sama di tekanan 400 PSI ya. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu dulu dalam beberapa jam, nanti kita tinggal saja. Nanti kita cek kembali bagaimana, apakah ada penurunan ya. Di sini kita biarkan saja dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 jam kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan. Untuk jarum manifold yang berwarna biru di sini tetap mantap ya, tidak ada masalah. Kemudian untuk manifold berwarna merah juga stabil, mantap. Jadi tidak ada kebocoran ya ternyata pada sistem. Oke, jadi untuk kondensor tidak ada masalah, maupun jalur evaporator juga tidak ada masalah. Artinya ada kebuntuan saja pada sistem. Jadi sirkulasi gas freonnya ini tidak lancar, sehingga kulkas ini tidak bisa membekukan ruang freezer. Oke, selanjutnya tinggal kita buang saja kandungan udara yang kita masukkan pada sistem ini.
Di sini bisa kita patahkan saja untuk jalur pipa kapiler yang kita buntukan ini. Oke, kita buang saja tekanan yang ada. Ya, baik di jalur evaporator juga kita buang tekanannya. Oke, saya coba patahkan saja pipa kapiler ini. Nah, ini ya, jadi kita kosongkan ya tekanan yang ada pada sistem, biarkan saja. Oke, di sini ternyata tidak ada kebocoran pada sistem ya. Sudah kita lakukan tes press, ternyata untuk jalurnya ini aman, ternyata tidak ada masalah. Oke, di sini untuk tekanannya sudah kita buang semua. Selanjutnya kita lepas untuk selang manifold. Kita akan coba lanjut lagi pada proses penyambungan. Untuk jalurnya ini kita kembalikan saja, karena kita sudah yakin ternyata tidak ada kebocoran pada sistem. Baik, di sini tinggal kita kembalikan saja sambungan jalur kondensor. Kita buatkan ventil pengisian. Untuk jalur evaporator juga kita kembalikan pada posisinya. Jadi di sini saya akan coba sambungkan terlebih dahulu biar mudah. Oke, teman-teman, di sini untuk jalur kondensor, evaporator semuanya sudah saya sambung dan sudah saya berikan ventil pengisian ya. Di sini sudah saya berikan ventil pengisian. Untuk jalur kondensor sudah saya sambung kembali. Jalur evaporator juga tinggal kita pasang pipa kapilernya ini. Yang mana di sini untuk jalur pipa kapiler saya akan coba buatkan lubang saja pada filter dryer. Seperti biasa saya berikan lubang menggunakan paku dan saya buatkan lubang secukupnya seukuran pipa kapiler untuk proses pemvakuman. Yang mana di sini saya akan coba langsung lakukan proses pemvakuman dan proses pengisian freon kembali. Oke, di sini saya coba las dulu untuk pipa kapilernya ini yang menuju ke filter dryer. Nah, ini saya coba las. Oke, sudah terpasang untuk pipa kapiler pada filter dryer. Dan selanjutnya setelah terpasang, di sini saya akan coba lakukan proses pemvakuman. Yang mana di sini saya coba hidupkan terlebih dahulu untuk unit kulkasnya ini. Dan di sini untuk udara yang ada pada sistem akan terdorong keluar melalui jalur pembuangan pipa kapiler ini. Di sini kita akan coba habiskan sampai tidak ada udara yang keluar pada sistem. Oke. Untuk arus di sini saya akan coba ukur menggunakan tang ampere. Oke, saya coba lakukan pengukuran arus, berapa besaran arus saat running ini tanpa beban, dan nanti bisa kita lihat arusnya saat proses pengisian juga. Oke, di sini saya coba lihat
berapa arusnya ini. Ya, arusnya di 0,7 ya. 0,7 arusnya. Dan di sini hembusan udaranya cukup kencang. Dan kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Untuk di nameplate di sini arusnya di 1,1. Di sini masih di 0,7 karena belum ada beban. Oke, di sini saya siapkan selang manifold dan saya akan coba lakukan proses pemvakuman. Nah, ini pastikan fungsi keran berfungsi dengan baik ya. Kita tutup keran manifoldnya ini, dan di sini untuk proses pemvakuman berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Di sini pastikan udara yang ada pada pipa kapiler ini, pembuangannya ini sudah tidak ada lagi. Dan untuk proses pemvakuman ini kurang lebih waktunya 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman berlangsung. Di sini untuk jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Sedangkan untuk arusnya di sini saya coba lihat menunjukkan di 0,69 ampere. Selanjutnya saya pastikan di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar pada pembuangan. Tinggal saya tutup. Oke, setelah saya tutup dan selanjutnya saya coba las permanen saja. Ya, di sini untuk jalur pembuangan udara saya coba tutup permanen untuk menghindari kebocoran yang tidak diinginkan. Dan setelah tertutup rapat, selanjutnya saya siapkan freon. Nah, ini ya. Saya menggunakan freon Bestcool 134A HD. Ya, selanjutnya saya pasang selang manifold pada freon, dan keran freon saya buka terlebih dahulu di sini. Dan selanjutnya kita harus pastikan udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold kita buang, selanjutnya baru kita lakukan proses pengisian freon. Nah, ini ya, di sini saya coba isikan gas freonnya pada sistem. Isikan secara perlahan-lahan sambil kita lihat berapa arusnya ini ya. Sambil kita perhatikan tekanannya. Di sini saya coba berikan tekanan di 10 PSI. Ya, setelah tekanan di 10 PSI kita lihat arusnya di sini 0,9 ampere. Lalu biarkan stabil di 0,9 ampere. Tekanan juga sudah stabil di 10 PSI. Proses pengisian freon bisa kita hentikan. Bisa kita cek untuk filter dryer, di sini sudah terasa hangat, mantap ya. Jadi kita akan coba raba dindingnya, di sini juga terasa panas. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan penyegelan saja. Di sini untuk jalur pengisian langsung bisa dilakukan penyegelan menggunakan tang penjepit khusus ini, dan proses penjepitannya ini harus benar-benar rapat. Oke, setelah itu bisa kita pastikan apakah sudah tidak ada lagi kebocoran saat proses penjepitan. Pastikan ya. Oke, sudah tidak ada lagi freon yang keluar. Selanjutnya bisa kita lepas untuk
selang manifold pada ventil pengisian. Kemudian kita bisa tutup permanen. Oke, di sini saya akan coba lakukan penutupan permanen pada jalur pengisiannya ini. Nah, ini ya. Jadi pada saat proses penutupan, apabila tidak ada tekanan freon yang keluar, maka penutupan jalur pengisian ini akan terasa mudah. Oke, sudah tertutup rapat. Dan selanjutnya kita bisa lepas saja penjepitnya ini. Nah, seperti ini. Jadi penyegelan sudah selesai. Arusnya di 0,9 ampere. Normal saja ya. Jadi tinggal kita rapikan saja. Di sini sudah selesai proses pengisian freon. Dan tinggal kita rapikan saja. Oke, saya coba rapikan. Saya kembalikan penutup pada overload dan PTC relay ini. Saya tutup kembali. Selanjutnya untuk box timer, di sini bisa kita pasang. Dan untuk filter dryernya ini bisa kita rapikan saja. Nah, ini untuk box timernya saya kembalikan ke posisi semula. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk penampungan air bisa kita pasang kembali. Oke, sudah terpasang semua ya. Jadi tinggal kita lihat hasilnya sementara. Nah, ini sudah terpasang semua. Bisa kita lihat hasil sementara pada ruang freezer. Untuk dindingnya terasa panas di sini. Nah, oke ya, di sini sudah terasa hawa dinginnya. Kemudian bisa kita lihat untuk evaporatornya. Di sini untuk proses pembekuannya sudah menyeluruh, nampak terlihat ya, sudah memutih. Jadi proses pembekuannya sudah sempurna di sini, mantap. Dan selanjutnya tinggal saya rapikan kembali kap-kapnya ini, penutupnya ya. Oke, saya tutup dulu. Baik, di sini sudah saya rapikan ya. Untuk kap-kapnya, aksesorisnya sudah terpasang semua ya, sudah lengkap. Tinggal kita lakukan pengujian. Yang mana di sini akan saya coba berikan botol air mineral yang saya uji di ruang freezer. Nanti kita cek kembali bagaimana proses pembekuannya. Kemudian untuk ruang refrigerator di pintu bawah, di sini saya coba berikan juga air mineral pada kemasan gelas ya. Kita bisa lihat nanti hasilnya juga. Dan kita tunggu dalam beberapa hari, nanti kita cek kembali. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan. Saya raba di dindingnya, terasa hangat ya, mantap. Kemudian untuk ruang refrigerator di pintu bagian bawah, saya coba rasakan di rak-raknya ini, terasa mantap ya dinginnya, sudah tidak diragukan lagi. Untuk air kemasan mineral pada gelas saya rasakan sangat dingin ya. Jadi normal sudah untuk ruang refrigerator. Kemudian di ruang freezer, wah, di sini kepulan hawa dinginnya terasa. Kemudian ini air kemasan botol yang kita tes, untuk proses pembekuannya di sini nampak sempurna ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi, untuk ruang freezer benar-benar sudah normal ya. Oke,
Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.